Klik. Kepala Liu Zong berada di bawah tatapan Zonggu, dari kejauhan meledak langsung, di bawah kelima jari itu, tubuh di bawahnya terbungkus api, seluruh tubuh meleleh dengan cepat dalam nyala api. Zonggu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan untuk jongkok di langkah kedua. Dia merasa bahwa Xiao Yan pastilah dewa abadi yang menyembunyikan kekuatannya. Jika kaisar itu abadi, mustahil menjadi sekuat itu, bahkan tidak perlu setengah batang dupa untuk membunuh Liu Zong di langkah keempat. Begitu kuat hingga terasa menyesakkan. Jiwa Liu Zong akhirnya mau tidak mau keluar dari tubuhnya yang akan dilebur oleh api. Pada saat yang sama sesosok muncul lagi di bayangan gelap. Xiao Yan, buka saja mulutmu dan telan jiwanya. Sekarang di dunia kuno yang abadi dan iblis itu sebenarnya akan meningkatkan kekuatan klon pemakan jiwa. Gumam Xiao Yan. Sosok yang menelan jiwanya adalah klon pemakan jiwa Xiao Yan, yang telah lama disembunyikan. Seringkali, Xiao Yan melupakan keberadaannya. Karena klon pemakan jiwa membutuhkan banyak jiwa untuk dipelihara di dunia sensi. Tidak peduli apakah Anda musuh atau tidak, Xiao Yan bahkan tidak mau menelan jiwanya di sensi bagaimanapun. Dia juga makhluk sensi. Xiao Yan bereinkarnasi. Cobalah untuk tidak menghancurkan reinkarnasi sensi sebanyak mungkin. Karena waktu berlalu mungkin akan melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Sekarang di dunia kuno yang abadi dan iblis, maka Anda tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Kekuatan klon pemakan jiwa sudah cukup sebelumnya, sekarang bisa lebih ditingkatkan. Jiwa yang tertelan tidak akan terhapus. Xiao Yan bahkan dapat mencari jiwanya melalui klon pemakan jiwa, ketahui beberapa di antaranya secara lebih spesifik, tapi Xiao Yan tidak melakukan ini. Kami sekarang sangat dekat dengan alam setan Halloween. Mencari jiwa pasti akan merusak fundamentalnya, dan jika Halloween Demon World cukup berhati-hati, kemungkinan besar terkait dengan jiwa-jiwa ini. Setelah Anda mencari jiwa, Anda mungkin ditemukan dan dikunci. Meskipun Jongkook tidak mengatakannya, jika saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, yang terakhir menyembunyikan keegoisannya. Oleh karena itu, Xiao Yan harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Belum terlambat untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Tubuh fisiknya terbakar oleh api Xiao Yan dalam hitungan detik. Setelah abu terakhir menyebar, cahaya terang menyapu telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah Naji Liu Zong. Xiao Yan pindah dan kembali ke kompas. Cepat mundur. Saat ini Zonggu tiba-tiba berteriak. Xiao Yan mengerutkan kening. Klon dewa asli segera menarik diri. Zonggu juga mengendalikan kompas untuk mengungsi dengan cepat. Jin Dongming bahkan lebih pintar. Saat orang-orang itu bergegas menuju Xiao Yan, dia telah memimpin dalam mundur ke kompas. Saat berikutnya baru saja melihat lebih dari 100 orang di bawah Liu Zong. Tanda merah muncul di leher dan berkedip-kedip. Lalu aku mendengar teriakan mereka yang melengking. Suasana terus meningkat pada orang-orang ini karena Liu Zong jatuh. Tanda budak mereka diaktifkan sepenuhnya. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengikuti tuannya, penghancuran diri dan kematian. Boom boom boom. Sesaat kemudian serangkaian kabut darah muncul di kehampaan ini. Seluruh kehampaan dipicu oleh penghancuran diri orang-orang kuat ini, menciptakan badai kehampaan yang kuat. Bahkan jika Anda mengungsi ribuan kaki jauhnya, saya masih bisa merasakan dampak energi besar yang melanda. Tersapu seperti riak. Xiao Yan melambaikan tangannya, guntur dan api menutupi kompas. Pahami kekuatan penghancuran diri ini. Di antara mereka, ada lebih dari selusin makhluk abadi. Sisanya dianggap sebagai dewa petarung. Semuanya 7 bintang atau lebih. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari semua penghancuran diri. Area cakupannya melebihi puluhan ribu kaki. Dunia, langit, dan bintang manapun sudah cukup untuk dihancurkan melalui ledakan diri. Bisakah bola cahaya itu dipertahankan? Xiao Yan bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. Aku tidak tahu, itu seharusnya mungkin, Zonggu menjawab dengan getir. Gengsi yang tersisa berangsur-angsur hilang setelah sekian lama. Selusin orang Zonggu semuanya berada di kompas.
Tetap aman dan sehat. Lebih dari 100 anak buah Liu Zong meledakkan diri dan tewas. Zhonggu mendapatkan kembali kendali atas kompas dan kembali ke lokasi sebelumnya. Saya melihat dua bola cahaya yang sepertinya tidak terpengaruh. Tarik napas dalam-dalam, kamu sangat berani. Xiao Yan segera menatap Zhonggu dengan marah. Langsung mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya, pria ini jatuh. Anda jelas bisa mengendalikan tanda kemarahan pada mereka, mengapa membiarkan mereka meledakkan diri mereka sendiri? Xiao Yan mengulurkan tangan. Telapak tangan yang ditutupi api menangkap jiwa Jongkook yang terakhir. Tiba-tiba menjerit nyaring, "Senior, maafkan aku." Para senior tidak mengetahui sesuatu. Tanda budak hanya dapat dikendalikan oleh satu murid Tao. Jika tidak, murid Tao lainnya akan berkelahi dan merampok satu sama lain. Aku juga tidak bisa mengendalikan tanda budak mereka senior. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencari jiwa. Zhonggu berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yan memandang Zhonggu bahkan ketika kekuatan jiwa melonjak ke Zhonggu seolah mencari jiwanya dan Zhonggu juga pendiam, tampaknya telah menerima takdir bagaimanapun, ini seperti kehilangan separuh hidup Anda sekarang. Pada saat ini tidak ada gunanya menolak, tapi saat Zhonggu sedang menunggu untuk dicari jiwanya, jiwa kembali ke tubuh lagi. Dia juga mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya. Apa ini? Pada saat ini, sebuah tanda sederhana muncul di tangan Xiao Yan. Ada kata ajaib di situ dan ada deretan angka. Dao Ziling angka di atas merupakan nilai kontribusi yang Anda miliki. Setelah Zhonggu tenang dan sadar, melihat token di tangan Xiao Yan, dia perlahan berkata, lalu dia juga mengeluarkan token yang sama. Ada juga nomor di sana, hanya saja token di tangan Xiao Yan bernilai 13.000. Tapi Zhonggu hanya punya 1.002 di tangannya. Agaknya Liu Zong memiliki langkah ke-6 dan beberapa langkah ke-5, karena kemampuannya sendiri banyak yang dirampok selama periode ini. Apa yang bisa saya dapatkan sebagai imbalan atas nilai kontribusi? Xiao Yan bertanya lagi. Ada banyak hal yang bisa ditukar: senjata, latihan, keterampilan bertarung, tentu itu juga merupakan sumber utama untuk mendapatkan budak dewa. Kebanyakan penganut Tao memiliki budak dewa yang kuat sebagai imbalannya. Liu Zong melakukan apapun yang dia inginkan, setelah mendapatkan langkah ke-6 sebelum ini. Dia sudah pernah merampokku sekali, Zhonggu berkata sambil tersenyum pahit. Masih ada pertanyaan? Anda harus menjawab saya dengan jujur. Apakah Ordo Keabadian Kuno benar atau salah? Apa gerbang kuno itu? Xiao Yan memandang Zhonggu dengan serius. Karena tidak ada pencarian jiwa jadi, Anda perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Zhonggu sedikit terkejut. Dia merasakan tekanan dari Xiao Yan. Liu Zhonggu, yang meninggal mendadak, melihatnya dengan matanya sendiri. Dia sama sekali tidak meragukan kekejaman Xiao Yan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan musnah. Baik Orde Kuno Keabadian dan Iblis maupun gerbang kuno memang ada. Hanya dengan memiliki yang pertama, seseorang dapat memasuki yang kedua. Dengan kekuatan saya secara alami tidak memenuhi syarat. Konon pintu kuno itu bisa menuju ke dunia lampau, tapi menurut saya pernyataan ini hanyalah gimmick. Sejauh yang aku tahu ada dua kemungkinan. Satu, itu mungkin jebakan yang dirancang oleh Halloween Demon Realm, untuk memikat orang asing yang kuat, masuk lalu tangkap semuanya, dan saya sudah mendengar kemungkinan lain, dikabarkan bahwa gerbang kuno tersebut ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang menghilang. Itu juga karena balapan itu untuk suatu waktu, alam kuno keabadian dan iblis bercita-cita menjadi yang pertama dari 9 alam. Para senior di keluarga ini pasti pernah mendengarnya. Namanya, Cimi. Petik 2.